Halo, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perbandingan harga saham BBCA dan IHSG dalam rangka memenuhi tugas analisis investasi dan manajemen portofolio. Bersama kami, saya Rahma Aulia Mulyana dan saya Lucy Rahma Ayu dan saya Aulia Nurul Faiza. Simak baik-baik ya, jangan lupa like dan subscribe. Untuk yang pertama adalah profil perusahaan. Perusahaan yang kami analisis adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau yang lebih dikenal sebagai Bank BCA. Bank BCA berdiri pada tahun 1957 dan melakukan IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei tahun 2000 dengan kode saham BBCA. Untuk saat ini, pemilik saham mayoritas BCA adalah PT Dwi Muria Investama Andalan yang dinaungi oleh Grup Ceron sebesar 54,94% dan sisanya sebesar kurang lebih 45% dimiliki oleh masyarakat dan investor asing. Kinerja keuangan BCA menunjukkan pertumbuhan yang sangat konsisten dari tahun ke tahun. Total aset BCA meningkat dari 1.347 triliun pada tahun 2022 menjadi 1.640 triliun pada kuartal pertama tahun 2026. Total ekuitas juga meningkat dari angka 221.181 miliar pada tahun 2022 menjadi 2.559,359 miliar pada kuartal pertama tahun 2026. Dari sisi laba bersih BCA mencatatkan pertumbuhan impresif dari 40.736 miliar pada tahun 2022 menjadi 57.537 miliar pada tahun 2025 dengan pertumbuhan yang signifikan dan berturut-turut sebesar 19,4% pada tahun 2023, 12,7% pada tahun 2024 dan 4,9% pada tahun 2025. Pada kuartal pertama tahun 2026, laba bersih BCA mencapai 14.684 miliar dengan margin laba bersih yang sangat tinggi yaitu 46%. Jumlah saham yang beredar sebanyak 123,275 miliar lembar dengan laba per saham mencapai 467 pada tahun 2025. Pada perdagangan 13 Juli 2026, IHSG ditutup menguat signifikan 1,92% ke level 6.037,84. Berhasil menembus level psikologis 6.000. Penguatan ini terjadi meskipun investor asing masih mencatatkan jual bersih 412,5 miliar di pasar reguler. Investor domestik masih menjadi penopang utama pada hari ini. Pada perdagangan 14 Juli 2026, IHSG hanya naik tipis sebesar 0,03% ke 6.039,52 karena aksi ambil untung dan tekanan jual yang berlanjut. Sentimen positif IHSG berasal dari meredanya inflasi Amerika Serikat yang turun ke 3,5% pada Juni 2026 sehingga menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level B3 atau BBB dengan outlook yang stabil. Namun, tekanan naik datang dari meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia sehingga 9,4% dan meningkatkan kekhawatiran inflasi. Investor asing juga masih mencatatkan aksi jual bersih yang signifikan mencapai 885,58 miliar pada 15 Juli 2026 dengan saham perbankan seperti BBCA, BBRI, dan BMRI menjadi target utama penjualan. Analis memperkirakan IHSG akan bergerak konsolidatif pada rentang 5.950 hingga 6.125
dengan support di 5.970 hingga 6.000 dan resistance di 6.100 dan sampai 6.150. Berikut untuk slide selanjutnya itu return pasar BBCA versus IHSG. Menurut Joko-Yanto Hartono dalam buku Teori Portofolio Analisis Investasi, return pasar adalah tingkat pengambilan yang diperoleh dari investasi di pasar secara keseluruhan yang diukur dengan menggunakan indeks pasar seperti IHSG. Return ini merefleksikan pergerakan harga semua saham yang tercatat di bursa. Untuk yang pertama itu kinerja harga BBCA year to date 2026. Sepanjang tahun 2026, saham BBCA mengalami koreksi yang cukup signifikan. Harga saham BBCA terkoreksi sebesar 27,50% secara year to date dan menjadi salah satu penekan utama IHSG. Pada perdagangan 13 Juli 2026, harga BBCA berada di sekitar 6.100 dengan kapitalisasi pasar mencapai 780 triliun. Meskipun harga turun, laba bersih BBCA justru masih tumbuh 3,8% pada kuartal pertama 2026. Berikut untuk perhitungan kinerja harga BBCA year to date 2026. Harga awalnya itu kurang lebih 8.417 dan untuk harga pada tanggal 13 Juli 2026 itu 6.100. Untuk perhitungannya yaitu 6.100 dikurangi 8.417 dibagi 8.417 dan ditambah 100%, maka hasilnya minus 27,55%. Untuk yang kedua itu profitabilitas BBCA, ROE dan ROA. BBCA tetap mencatatkan return on equity atau ROE yang solid. Berdasarkan perhitungan DBS, ROE BBCA mencapai 21% pada tahun 2025 dan diperkirakan tetap stabil di kisaran 21% hingga 2028. Return on average equity tercatat 21,6% dengan return on average asset 3,7%. Menunjukkan portabilitas yang masih kuat meskipun sedikit melandai dibandingkan periode sebelumnya. Untuk perhitungan ROE BBCA dan ROA-nya itu laba bersih pada tahun 2025 itu 57,5 triliun dan rata-rata ekuitas 2025 kurang lebih itu 273 triliun. Untuk ROE-nya 57,5 dibagi 273 dikali 100%, maka hasilnya itu 21,06%. Selanjutnya untuk perbandingan return BBCA versus IHSG 2024 sampai 2025. Return tahunannya itu untuk instrumen BBCA harga awal 9.675 dan harga akhirnya itu 8.075. Sedangkan untuk IHSG harga awalnya itu 7.079,90, sedangkan untuk harga akhirnya 6.927,68. Kesimpulannya, pada periode 2024 sampai 2025 IHSG memberikan return yang lebih baik, turun lebih sedikit dibandingkan BBCA. Hal ini karena BBCA menjadi target utama aksi jual asing yang mencapai lebih dari 15,6 triliun sepanjang 2025.
Perbandingan retur BPJA versus IHSG awal 2026 sampai Juli 2026. Untuk BPJA harga awalnya itu kurang lebih 8.125 dan untuk harga akhirnya itu 6.225. Sedangkan untuk IHSG-nya 8.650 dan untuk harga akhirnya 6.108,21. Kesimpulannya, pada periode 6 bulan di 2026, BPJA memberikan retur yang lebih baik, kurang negatif dibandingkan IHSG. BPJA hanya turun 23,38%, sementara IHSG jatuh lebih dalam hingga 29,38%. Ini menunjukkan bahwa BPJA lebih tahan banting defensif di tengah volatilitas pasar. Pada saat ini kami akan menjelaskan hasil analisis secara keseluruhan mengenai saham BCA. Yang pertama, dari sisi fundamental perusahaan, BCA memiliki kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari rasio kassa yang mencapai sebesar 85%, yang merupakan salah satu yang tertinggi di industri perbankan, sehingga biaya dana yang dimiliki BCA lebih rendah dan kompetitif. Selain itu, kualitas asetnya juga terjaga dengan NPL sebesar 1,8% dan CAR 26,90%. Pada kuartal pertama tahun 2026, laba juga masih tumbuh sebesar 33,8% dengan ROE sebesar 21%. Yang kedua, jika dibandingkan dengan IHSG, saham BCA menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Meskipun mengalami penurunan sebesar 23,38% dari 6 bulan terakhir, itu menunjukkan lebih kecil daripada IHSG yang turun sebesar 29,38%. Hal ini menunjukkan bahwa IHSG relatif lebih stabil di tengah kondisi pasar yang bergejolak. Yang ketiga, berdasarkan rekomendasi dari berbagai analis, mayoritas masih merekomendasikan buy atau beli pada saham BCA. Bahkan beberapa sekuritas memberi target harga di kisaran 7.900 sampai 9.700, yang masih jauh di atas harga saham BPJA saat ini, yaitu seharga Rp6.225. Hal ini menunjukkan bahwa para analis masih optimis terhadap prospek BPJA ke depan. Namun, kondisi pasar saham Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh berbagai sentimen negatif seperti konflik antara AS dan Iran yang memicu lonjakan harga minyak, pelemahan rupiah, dan arus modal asing yang keluar dari pasar saham Indonesia. Dari analisis yang telah dilakukan, kami menarik beberapa kesimpulan. Pertama, BCA adalah emiten dengan fundamental yang sangat kuat, terbukti dari rasio dana murah tertinggi di industri, yaitu kassa sebesar 85%, kualitas aset yang terjaga dengan besar NPL 1,8% dan pertumbuhan laba yang konsisten, yaitu pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 3,8% di tengah tekanan pasar. Yang kedua, IHSG saat ini sedang bergejolak karena faktor eksternal, konflik geopolitik AS Iran dan arus modal yang keluar. Yang ketiga, meskipun harga saham BCA mengalami koreksi signifikan, kelompok kami berpendapat bahwa penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas fundamental perusahaan. Valuasi BCA yang berada di level terendah sejak krisis 2008 justru membuka peluang investasi yang menarik, terutama bagi investor jangka panjang. Yang terakhir, berdasarkan perbandingan return, BPJA menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan IHSG dalam 6 bulan terakhir. Saran dari kelompok kami, dengan mayoritas analis merekomendasikan buy dengan target harga yang jauh di atas harga saat ini, yaitu kisaran 7.900 sampai 9.700, kelompok kami melihat BPJA tetap menjadi salah satu pilihan utama di sektor perbankan untuk menghadapi ketidakpastian. BPJA
BBCA cocok untuk investor dengan profil risiko konservatif hingga moderat yang mencari stabilitas di tengah volatilitas. Didukung oleh fundamental yang kuat, dividen menarik yaitu lebih dari 5% dan potensi capital gain jangka panjang. Namun, investor tetap perlu mencermati risiko makro seperti pelemahan rupiah, tekanan jual asing, dan ketegangan geopolitik yang dapat mempengaruhi harga saham dalam jangka pendek. Analisis ini bukan merupakan rekomendasi jual atau beli. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan investor dengan mempertimbangkan profil risiko masing-masing dan melakukan riset mandiri. Demikian hasil analisis tentang perbandingan harga saham BBCA dan IHSG yang telah kami paparkan. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan, penyajian maupun pemaparan yang kami lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you!